Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap makhluk hidup di dunia ini berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal yang paling sering terjadi dan memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan ini berawal dari menyalahartikan sebuah kata. Memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat. Karena sejatinya setiap makhluk hidup itu bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di muka umum. Banyak kasus yang berawal dari bentuk sebuah protes berujung pada tindakan kekerasan, kerusuhan, bahkan tindakan pidana. Sudah banyak terdapat negara yang menyatakan atau mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokrasi, yang sistem pemerintahannya melibatkan rakyat, termasuk juga negara kita, Indonesia, sebagai negara yang menyatakan bahwa mekanisme pemerintahannya adalah demokrasi, yang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, semenjak era reformasi, negara Indonesia telah melaksanakan pemilihan presiden sebanyak 4 kali loh. Sistem pemilu ini juga merupakan perwujudan demokrasi sebagai wujud dari sila keempat Pancasila, yaitu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan pemilu di Indonesia belum mencerminkan bahwa pelaksanaannya sebagai perwujudan sila keempat Pancasila. Karena masih banyak terdapat beberapa macam konflik. Penyebabnya pun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Pada pemilihan umum yang terakhir kemarin, tepatnya pada pemilu presiden tanggal 17 April 2019, lebih menyita perhatian khalayak ramai karena salah satu kandidat calon presidennya adalah Joko Widodo loh, yang mencalonkan kembali untuk memperebutkan kursi presiden kedua kalinya, yang berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto. Pendukung kedua calon juga semakin mewarnai panasnya situasi politik saat itu, yang cenderung menimbulkan perpecahan menjadi dua kubu. Nah, salah satu perilaku demokrasi di Indonesia yang memicu perselisihan, yang mengakibatkan situasi saling hujat-menghujat dan saling mencaci maki, yaitu salah satunya pada saat Pilpres 2019. Yuk kita bahas. Sekarang, kita akan membahas tentang Pilpres 2019. Apa sih yang terjadi pada saat Pilpres 2019? Dan mengapa terjadi perselisihan pada saat perbedaan pendapat pada Pilpres 2019? Pemilihan umum Indonesia 2019 adalah pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara, Presiden, Wakil Presiden, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan anggota Badan Legislatif Daerah dipilih pada hari yang sama dengan lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat. 16 partai berpartisipasi dalam pemilu secara nasional, termasuk 4 partai baru. Pemilihan presiden yang keempat dalam sejarah negara Indonesia. Presiden Pertahanan Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, mencalonkan diri kembali dengan ulama senior Muslim, itu Ma'ruf Amin, sebagai pasangannya melawan mantan Jenderal Prabowo Subianto dan mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno untuk masa jabatan 5 tahun antara 2019 dan 2024. Pemilihan tersebut merupakan pertandingan ulang dari pemilihan Presiden 2019, di mana Jokowi mengalahkan Prabowo. Pada Pilpres 2019 terdapat kasus sengketa pemilu. Bahkan sengketa pemilu ini membuat dunia perpolitikan semakin memanas. Hal ini pun dirasakan oleh rakyat, di mana perbedaan pilihan calon presiden
memicu terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Bukannya beradu argumen ide, tapi yang terjadi adalah saling caci maki, bahkan saling hujat-menghujat. Dikarenakan calon presiden yang maju pada pemilu 2019 merupakan tokoh-tokoh politik yang memiliki pengaruh sehingga dapat menarik suara rakyat karena kepopulerannya serta pencapaiannya. Menurut Ahmad Syafil Ma'arif, politik identitas berkaitan juga dengan etnisitas, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal. Pemilu 2019 terdapat politik identitas yang dapat terlihat dari setiap kubu capres dan cawapres. Politik identitas telah diprediksi oleh Peter Mumford setelah Ma'ruf Amin diangkat menjadi cawapres Jokowi. Ma'ruf Amin merupakan tokoh penting agama. Beliau pernah menjabat menjadi Ketua Umum MUI dan Pengurus Besar NU, sehingga terpilihnya Ma'ruf Amin menjadi cawapres dapat diprediksi oleh ahli bahwa pemilu 2019 akan kental dengan politik identitas. Politik identitas destruktif merupakan indikasi budaya hukum di kalangan elit politik yang buruk. Seharusnya, elit politik terkhususnya calon-calon pemilu memiliki kedewasaan untuk tidak mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa hanya untuk meraup suara pemilih. Politik identitas ini akan berdampak terhadap stabilitasan negara, di mana di dalam masyarakat terjadi perpecahan antara pendukung paslon 01 dan paslon 02. Hal ini berdampak besar terhadap masyarakat yang memiliki perbedaan memilih. Bahkan, politik identitas ini dapat membawa Indonesia menuju perpecahan. Perpecahan ini pun dapat dilihat dari setiap kubu pendukung capres dan cawapres yang saling menghujat. Bahkan, bukan hanya hujatan, tetapi memutus silaturahmi karena perbedaan pilihan capres. Politik identitas ini bertujuan untuk mendulang popularitas sehingga dapat dipilih oleh banyak masyarakat pada saat pemilu 2019. Namun, identitas politik memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Dampak yang berpengaruh salah satunya terjadi polarisasi antara pendukung Capres 01 dan pendukung Capres 02. Hal ini jelas dapat memecah belah masyarakat karena terfokus pada perbedaan yang mempermudah terjadinya perpecahan. Tokoh-tokoh politik yang merupakan perwakilan partai politik kembali menjadi penentu berjalannya pemilu 2019, di mana setiap pilihannya akan menjadi referensi masyarakat dalam menentukan sesuatu. Ketika politik identitas merajalela di dalam pemilu 2019, tokoh politik pun mengambil andil besar dalam menentukan politik identitas. Politik identitas ini bertujuan untuk dapat meraih suara masyarakat, tetapi dapat menyebabkan perpecahan. Perpecahan dapat menjadi malapetaka untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, politik identitas yang terjadi pada pemilu 2019 harus dapat menjadi pelajaran supaya tidak terjadi lagi politik identitas yang destruktif. Bahkan, pada sengketa pemilu masih sangat kental dengan politik identitas yang semakin memperlihatkan jurang yang berbeda antara pendukung Capres dan Cawapres 01 ataupun 02. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Masyarakat yang termakan narasi-narasi ataupun isu-isu hoaks akan merasa benar dengan pendapatnya masing-masing. Hal ini akan menyebabkan konflik sehingga ujaran kebencian pun saling terlontarkan. Salah satu kasus yang terjadi dari perbedaan pendapat yaitu terjadinya kasus pembunuhan di Sampang, Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut diakibatkan oleh perbedaan pendapat pada Pilpres 2019. Tersangka memaksakan pendapatnya sendiri melalui kekerasan fisik, sehingga mengakibatkan korban jiwa. Pelaku menggunakan pistol rakitan untuk menembakkan peluru ke dada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari materi yang telah dibahas tadi, yaitu perbedaan pendapat ataupun perbedaan pada pilihan seseorang merupakan hal yang wajar dan tidak perlu disikapi secara berlebihan. Perbedaan tersebut dapat bersumber dari perbedaan data, penalaran, ataupun proses penyimpulan. Perbedaan pendapat maupun perbedaan pilihan harus dihargai dan dihormati agar tidak terjadi perselisihan ataupun perpecahan. Terjadinya perbedaan pendapat menunjukkan adanya dinamika berpikir, menunjukkan eksistensi
dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, serta perbedaan pendapat adalah rahmat yang harus disyukuri. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengatasi serta saran untuk perbedaan pendapat. Setiap orang pasti tidak mau kan memiliki musuh dan pastinya ingin hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, salah satu cara untuk dapat hidup damai tersebut adalah dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Dengan menghargai pendapat orang lain, maka akan terjalin hubungan yang lebih erat di mana masing-masing orang akan merasa nyaman ketika mereka mengeluarkan pendapat maupun pilihannya. Pada akhirnya, kita dapat saling bertukar pikiran serta menciptakan sebuah hubungan yang positif dan saling membangun antar satu sama lain.